Ya guys. Dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah. Teman-teman masih ingat dengan Bupati Bandung yang pasca itu ya, ketika Kang Deddy berpidato tiba-tiba dia tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy ya. Ternyata terlibat korupsi teman-teman ya. Karma sering ya melawan kebijakan Kang Deddy, malah ternyata korupsi teman-teman. Coba lihat kita videonya ya teman-teman. Ayo ke Kabupaten Bandung usut dugaan kasus korupsi. KPK diminta selidiki laporan dugaan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Bandung. Nah ini dia guys. Nah ini orangnya yang pas itu pidato siga yang benar teman-teman, tapi malah ya karena uang. Waduh. Ini Bupati Bandung Dadang Supriyatna ya guys, saat diwawancarai oleh wartawan, namun ia tidak banyak memberikan jawaban ya guys. Ia malah melemparkan pertanyaan-pertanyaan wartawan tersebut ke inspektorat ya guys. Perlu saya sampaikan Pak Gubernur. Oke, kita mengenal lebih dalam siapakah sosok Bupati Bandung ya guys, Dadang Supriyatna ini. Di sini Dadang Supriyatna ternyata sering sekali bertentangan dengan KDM ya guys. Saat KDM mengeluarkan kebijakan anak-anak nakal dibawa ke barak militer, Dadang Supriyatna ini malah tidak setuju ya guys. Ia memilih untuk memberikan kebijakan kalau anak-anak maghrib mengaji ya guys. Bupati Bandung, kalau anak-anak mau ngaji berarti itu anak baik, jadi nggak perlu dibawa ke barak, kata KDM. Yang dibawa ke barak itu anak nakal yang nggak mau ngaji, yang suka mabok, yang suka tawuran gitu loh. Pak Bupati sudah paham belum? Jujur sih ya, kita sebagai terkhusus ya umat Islam malu ya bawa-bawa agama, tetapi dianya sendiri malah seperti itu ya teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman gimana ya, malu nggak ya bawa-bawa agama tapi dianya malah korupsi ya, memalukan teman-teman ya. Ini dia, kita tonton videonya guys. Dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diteruskan saja untuk anak-anak kita sekolah, kewajiban mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Oke gini guys, jadi kalau maghrib mengaji itu sebenarnya Ya jadi intinya teman-teman ya, kalau misalnya udah baik ya udah, berarti nggak usah dibawa ke barak. Maksud Kang Deddy itu ya orang yang nakal, orang yang mabuk, orang yang suka tawuran baru dibawa ke barak. Kira-kira ini kan Bupati ya, harusnya pemikirannya lebih cerdas, lebih mengerti apa yang dikatakan KDM ya teman-teman. Tapi kok ini malah seperti anak kecil sih teman-teman pemikirannya ya. Aduh. PRD ya guys yang Nah ini si Babe Yusuf ya, yang mana ya seperti itu kepada KDM ya. baru-baru ini menyindir KDM yang katanya KDM itu tidak mau dipanggil Pak Gubernur, maunya dipanggil Raja katanya ya guys. Ternyata memang anggota DPRD ini sering ya guys bertentangan dengan KDM dan menyenggol atau mengkritik KDM. Oke, kita tonton videonya guys. Kan kepada teman-teman ex karyawan HIDIS, daripada mengejar janji Gubernur Jawa Barat, mungkin karena beliau terlalu banyak janji. Tunggu dulu Pak, terlalu banyak janji. Nggak salah berbicara Pak. Bapak sebagai DPR tugasnya coba apa Pak? Saya pengen tahu ya. Coba apa yang telah dibuat, yang telah dilakukan selama beberapa bulan ke belakang apa coba Pak? Bapak jangan menuduh-nuduh Kang Deddy. Ya Gubernur banyak janji ya. Bapaknya aja sendiri
nggak tahu kerjanya apa. Aduh Pak, lain kali Pak ya, ingat pendukung Kang Deddy banyak Pak ya. Rapat kami di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Tuh ada rame-rame ya Dan masalah. KDM pun Langsung gercep ya Kang Deddy menanggapi ya permasalahan ini, tapi dengan santai teman-teman ya, nggak dengan kebencian. Itulah ya akhlak yang ditujukan Kang Deddy Mulyadi. langsung menanggapi Nemuin saya, anggota DPRD saya tersebut ya. untuk bayar kompensasi karena hibisnya dibongkar. Nah, saya kan sudah jelaskan, karena ada program penanaman pohon, maka untuk menghindari agar tidak sisirikan, saya minta semuanya ikut nanam pohon, walaupun hanya 5 pohon. Yang penting nanam punya niat baik. Dan yang sudah menanam pohon dan sudah mendapat honor dari penanaman itu sebanyak 80 orang. Dan kemudian yang kemarin datang menemui saya itu semuanya ada 42 orang yang belum mendapat kompensasi. Nah, dari 42 orang tersebut, Kurang baik gimana teman-teman ya, Kang Deddy memberikan jalan, tapi Kang Deddy juga membereskan semuanya. Kang Deddy memberikan solusi ya, nggak cuman ngomong doang, nggak cuman janji-janji doang yang tadi dikatakan oleh DPRD yang ya seperti itulah. setelah ya sedikit saya marah lah, akhirnya mereka bersedia menanam pohon. Satu orangnya 5 pohon loh, nanamnya nggak banyak. Itu yang bersedia nanam pohon ada 31 orang. Hari ini sudah menyampaikan data rekeningnya ke teman-teman saya di Pemprov, dan saya pun secara pribadi akan memberikan supporting. Lur, 48.000 penerima bansos di Jawa Barat diduga main judo sampai ke 100. Lur, 48.000 penerima bansos di Jawa Barat diduga main judo sampai ke 188 miliar. Ya Allah, banyak banget teman-teman, 49.000. Waduh, inilah akibatnya ya. Kang Deddy mengeluarkan kebijakan yang mana yang menerima bansos harus dengan kualifikasi tertentu sekarang, yang nggak cuman asal menerima bansos gitu ya. Oh, teuing paingan hirupna kokoro balangsak da gawe naogengan judinya Gusti nu Maha Agung. Pak atos we hapus nu kitu mah bikeun we ka abi lah, lumayan bisa meureun dipake usaha dagang cilok-cilok wae malah. Terus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi, tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. 40 tahun katukang tebikain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Betul Pak, nyatu. Aya kali di daerah studi banding 10 miliar. Jangan naon penanganan stunting 10 miliar. Esina naon rapat di hotel fasilitasi anu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia nu stunting na teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Yogyakarta ari sia ironek nanaonan. Paingankeun budak sakola studi tur dan urutan pejabatna studi banding wae.
kudu dibenerkan, kontroversi, dicarekan, keun bae dicarekan ayeuna, keun bae disisia, keun bae digogoreng, keun bae isuk jageto anak incu kula bakal ngalaman yang pernah aya pamimpin ngurus rakyatna bener. Mantap. Zaman baheula 10 tahun setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahaya. Ini respon KDM saat digugat ke PT UN Bandung ya guys. Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya kita hadapi, kita hormati gugatan itu hak. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan. Bener ya teman-teman ya. Jadi KDM bicara sesuai fakta, sesuai, gak mau asal bicara dulu ya. Harus ada faktanya terlebih dahulu, baru ya langsung menginformasikan kepada masyarakatnya. Urusan negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada, tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025, waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD, itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan-perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan. Kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah. Setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya. Kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari. Kemudian pembangunan rumah rakyat miskin, kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif. Yang kedua adalah ancaman terjadinya kebangkrutan rumah sakit. Ancamannya apa? Ancamannya adalah warga yang panas itu boleh dirawat manakala panasnya 40 derajat.
Kalau panasnya tidak 40 derajat, maka harus rawat jalan. Rumah sakit itu tidak mungkin harus bertengkar dengan pasien. Dipulangkan dibilang tidak melayani, pasti pemerintah daerahnya mendorong untuk dirawat. Dampaknya adalah banyak rumah sakit hari ini yang merawat pasien tapi tidak bisa dibayar oleh BPJS. Karena pasien yang dirawatnya adalah 39,99 derajat. Kan gitu. Ini kan problem, Pak. Ini problem. KDM jawab tudingan one man show di depan DPR. Hal tersebut. Saya khawatir bahwa kami yang ada di DPRD provinsi ini dianggap tidak ada oleh mereka, karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk membawa mereka terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Untuk menyampaikan langsung terhadap pemberi kebijakan saja mereka tidak bisa. Sosok orang yang tidak mau dipanggil dirinya. Oke teman-teman, itu dia tadi ya beberapa tangkapan dari Kang Deddy Mulyadi tentang banyaknya yang melaporkan Kang Deddy kepada pihak berwajib. Padahal Kang Deddy niatnya baik ya teman-teman, untuk membantu rakyatnya, membantu warganya agar bisa rakyatnya itu bisa berpendidikan ya, bisa terurus. Tapi ada sekelompok orang melaporkan hal tersebut, katanya merugikan ataupun ya menciderai para pengusaha, para apalah ya teman-teman ya. Ya itulah ya teman-teman ya. Ya semoga Kang Deddy sehat selalu teman-teman ya. Terus berbuat kebaikan untuk rakyatnya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan mengklik video ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.